Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, baik yang sedang sakit maupun terkena musibah, semoga diberikan kesembuhan dan selalu diberikan kesehatan. Semoga juga virus COVID pandemi 19 ini segera usai agar kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri baik, kita akan membahas soal minggu kemarin sekaligus nanti disambung dengan materi. Tolong pembahasan soal ini sekaligus jawabannya ya, ini jawabannya. Kalian yang belum mengerjakan ya tinggal kerjakan saja ini. Ayolah tolong kerjasamanya baik agar tugas kalian tidak menumpuk nantinya. Baik, kita bahas soal yang pertama di LKS halaman 20. Sila sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan merupakan karakteristik nilai Pancasila sila keempat. Situ juga ada musyawarah, di mana di dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita dianjurkan dulu melalui musyawarah dulu. Tidak perlu ke jalur hukum. Kita menggunakan kepala dingin dan lain sebagainya. Berikutnya, karakteristik nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di sini kita mengakui adanya Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan itu yang Maha Esa dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya kita percaya bahwa kita ini mempunyai Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Di Islam Tuhan kita adalah Allah. Nah, sudah, kita meyakini Tuhan Allah. Ketika ada orang non-muslim meyakini Tuhan lain, entah Tuhan Yesus dan lain sebagainya, sudah. Itu keyakinan mereka, tidak perlu kita mengejek-ngejek, mengolok-olok dan lain sebagainya. Berikutnya, sila ketiga Pancasila diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Sila kedua dan meliputi serta menjiwai sila keempat dan sila kelima. Artinya apa di sini? Masing-masing sila Pancasila itu saling dijiwai dan menjiwai. Semua sila ini saling terkaitan, saling berkaitan. Tidak bisa kita melaksanakannya salah satu maupun dua, tiga. Harus kita laksanakan dan kita jalankan kelimanya. Karena masing-masing sila Pancasila itu saling terikat. Tidak boleh dipisahkan selamanya atau forever. Keempat, suka bekerja keras merupakan salah satu butir pengamalan Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau kita bekerja keras, maka kita akan mendapatkan taraf kehidupan sosial yang baik. Artinya kalau kita pengen kaya, kalau kita pengen hidup sejahtera, ya kita harus bekerja keras. Itu maksudnya. Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat ditunjukkan dengan menghargai dan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasilanya. Seperti itu. Jadi kita jangan cuma mempertahankan saja, tetapi juga kita harus melaksanakan sila Pancasila itu sendiri. Kita paham, kita tahu, kita mengakui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karenanya Pancasila ini harus benar-benar kita jaga.
kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila kita ini agar kita bisa hidup aman, damai, dan tentram. Karena di dalam Pancasila ini sudah terdapat sendi-sendi kehidupan bernegara. Bahkan beragama juga diatur dalam Pancasila ada, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pembahasan soal di minggu yang kemarin. Silakan bagi yang belum dikerjakan. Habis ini kita langsung masuk ke materi pada bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada bab 2 yang tadinya kita membahas mengenai soal yang kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disingkat NRI merupakan hukum dasar tertulis. Jadi undang-undang ini disebut dengan hukum dasar tertulis atau Konstitusi Negara Indonesia yang dirumuskan oleh BPUPKI. Jadi singkatan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Awalnya ketika Jepang sudah mulai mengalami kekalahan di mana-mana, sehingga Jepang berjanji kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga Jepang membentuk yang namanya BPUPKI. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya kemerdekaan Indonesia diperoleh hasil perjuangan, bukan pemberian negara lain. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil rumusan dari BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI. Tentu kalian masih mengingatnya karena ini pelajaran di kelas 7. Dan undang-undang sendiri memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia. Jadi undang-undang ini merupakan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Artinya semua produk hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada hukum tertinggi, kalau dibuat itu tidak boleh harus selalu berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Di sini kedudukan dan makna pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Jadi antara pembukaan Undang-Undang Dasar sama isi dari undang-undangnya itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Ketika pemerintah mengambil sebuah aturan hukum atau undang-undang atau konstitusi, itu harus berdasarkan kepada pembukaan undang-undangnya dan Pancasila. Di dalam pembukaan undang-undang yaitu ada sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang nikmat, kebiasaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu di dalam isi pembukaan undang-undang terdapat Pancasila. Di sini ada sejarah dari pembukaan undang-undang sendiri. Tentunya ini sejatinya udah pelajaran kelas 7, tapi kita coba bahas sedikit lagi. Silakan buka LKS-nya bab 2. Sejarah pembukaan undang-undang. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Ingat, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ada sidang resmi, ada sidang tidak resmi. Sidang pertama pelaksanaan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang ini belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Jadi pada sidang pertama BPUPKI itu belum ada kesepakatan mengenai rumusan dasar negara.
Kemudian BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya ini BPUPKI sudah melaksanakan sidang tidak resmi. Silakan kalian dibaca itu. Setelah sidang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jadi BPUPKI dibubarkan dan hasil dari kerja BPUPKI sendiri itu dilanjuti oleh PPKI. Jadi hasil tindak lanjut dari pekerjaan BPUPKI, maka Jepang membentuk yang namanya PPKI. Masih ingat kan singkatan dari PPKI? Bukan PKI ya, tapi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pembukaan undang-undang merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pembukaan mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal. Jadi di sini meskipun ini pembukaannya bagian dari undang-undang, meskipun covernya ini bagian dari Undang-Undang Dasar, tetapi kedudukannya lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kita mau membuat sebuah aturan hukum, itu harus selalu mengacu kepada pembukaan undang-undang itu sendiri dan Pancasila. Kok bisa begitu, Pak? Adapun alasannya itu pembukaan undang-undang mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Jadi isi dari undang-undang sendiri itu selain menceritakan mengenai bangsa Indonesia perjalanannya, juga mengandung cita-cita dari Indonesia, sehingga tidak bisa dirubah maupun diganti sama pemerintahan berikutnya. Pembukaan undang-undang memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Jadi di dalam pembukaan ada tujuan negara dan juga ada dasar negara. Di situ ada, silakan dipelajari juga. Serta pembukaan undang-undang menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal. Tadi saya menyampaikan ketika pemerintah mau membuat sebuah aturan hukum, di dalam pemerintah membuat sebuah aturan hukum harus selalu mengacu kepada pembukaan undang-undang. Jadi, pembukaan undang-undang sebagai norma dasar dan sumber hukum dari segala hukum. Artinya, kalau mau membuat aturan, harus bersumber kepada undang-undang. Harus bersumber kepada pembukaan undang-undang. Tidak boleh melenceng dari itu. Berdasarkan sejarah terbentuknya, pembukaan undang-undang dibentuk oleh PPKI, BPUPKI, dan PPKI atas nama bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, pembukaan undang-undang memuat pokok negara yang meliputi dasar negara, tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang, hingga bentuk negara, sebagai kaidah yang fundamental. Pembukaan undang-undang tidak boleh diubah siapapun, baik secara yuridis atau secara hukum. Jadi isinya wis paten, deal, hasil kesepakatan oleh para pendiri negara, dan itu tidak boleh dirubah. Karena di situ terkandung cita-cita negara, tujuan negara, dibantunya negara, hingga isi dari pasal-pasal diambil dari situ. Makanya tidak boleh diubah, udah final, sama halnya dengan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar. Pembukaan undang-undang merupakan norma dasar yang ditetapkan terlebih dahulu sehingga tidak dibentuk oleh norma lain. Jadi pembukaan undang-undang ini tidak dibentuk oleh norma lain. Norma ini juga yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, mendasi menjadi dasar terbentuknya undang-undang. Artinya, sekali lagi saya menekankan bahwasanya di dalam pembuatan undang-undang harus mengacu kepada pembukaan undang-undang.
undang. Di dalam terbentuknya norma misalnya norma hukum yang membicarai mengenai pembuatan SIM, misalnya harus seperti apa, kendaraan, membunuh seperti apa, dan lain sebagainya, itu aturannya diambil dari pembukaan undang-undang, harus melihat kepada pembukaan undang-undang, tidak boleh semenang-menang. Dan pembukaan undang-undang sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan undang-undang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran, dan pokok pikiran itu intisarinya adalah Pancasila. Oleh karenanya, pembukaan undang-undang pada hakikatnya menjadi sumber semangat bagi penyelenggaraan negara dan seluruh alat kelengkapan negara. Maksudnya, di dalam pembukaan undang-undang itu ada juga cita-cita negara, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan lain sebagainya. Serta di dalam pembukaan itu termuat atau tercantum isi dari Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada. Kalau kalian membacanya, di situ ada, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan kepada saya, maupun juga kalian mencari referensi lain di internet. Silakan materi ini dicatat dan juga dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa belajar, karena minggu depan kita akan memasuki pekan PTS. Tetap jaga kesehatannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.